Soal nomor 1. Perubahan pola curah hujan di Indonesia sering dipengaruhi oleh fenomena El Nino dan La Nina. Ketika La Nina melanda, dampak utama yang biasanya dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia adalah La Nina adalah anomali cuaca dan iklim, artinya pola perubahan cuaca dan iklim yang seharusnya pada bulan itu sudah masuk musim kemarau, tetapi terjadi musim penghujan yang berkepanjangan. Nah, itulah La Nina. Jadi dampaknya apa? Tentu kalau musim penghujan yang berkepanjangan, dampaknya untuk Indonesia adalah curah hujan meningkat sehingga rawan banjir dan longsor. Untuk lebih jelasnya, apa sih itu La Nina? La Nina ini menyebabkan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur itu menurun, sehingga memperkuat pergerakan angin pasat. Nah, angin pasat ini angin yang berhembus setiap tahun dari daerah subtropis ke daerah tropis atau ke daerah Indonesia. Nah, angin pasat ini membawa banyak uap air saat melintasi Samudra Pasifik, sehingga curah hujan di Indonesia itu tinggi. Kalau curah hujan di Indonesia tinggi, dampaknya tentu terjadi banjir dan longsor. Soal nomor 2, El Nino dikaitkan dengan meningkatnya kasus kebakaran hutan di Indonesia. Fenomena El Nino dapat memperbesar risiko kebakaran hutan dengan cara. Nah, ini adik-adik, El Nino itu kebalikan dari La Nina. Kalau La Nina itu musim penghujan yang berkepanjangan, maka El Nino itu musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, resikonya apa? Resikonya tentu musim kemaraunya berlangsung lebih lama sehingga tanah dan hutan menjadi sangat kering. Masih di jawaban yang B. Nah, untuk lebih jelasnya, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Hal ini menyebabkan berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi ini menyebabkan vegetasi hutan dan tanah menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Soal nomor 3. Kadar karbon dioksida yang terus bertambah di atmosfer bukan hanya menyebabkan suhu bumi naik, tetapi juga berdampak pada kehidupan di laut. Peningkatan kadar karbon dioksida di laut akan mempengaruhi kondisi fisiologis terumbu karang dalam bentuk apa? Nah, yang perlu diingat di sini adalah fisiologis, berarti berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, masih di jawaban yang B, pemutihan atau bleaching karena suhu air laut naik. Kalau yang D, mengurangi kadar oksigen, itu bukan kondisi fisiologis. Sementara yang A, yang C, yang E itu merupakan dampak positif. Sementara karbon dioksida ini akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan terumbu karang. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas peningkatan kadar karbon dioksida CO2 di atmosfer yang juga larut dalam air laut dapat menyebabkan pengasaman laut. Pengasaman laut ini berdampak buruk pada terumbu karang karena membuat kerangka karang menjadi lebih lemah dan rapuh, serta memperlambat laju pertumbuhan terumbu karang. Nah, selain itu, suhu air laut yang meningkat akibat pemanasan global juga dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. Dalam kondisi panas, karang akan mengeluarkan zooplankton, yaitu alga mikroskopis yang hidup di dalam jaringan karang dan berperan memberi warna serta makanan bagi karang. Ketika zooplankton ini keluar, karang menjadi memutih, sehingga terumbu karang kehilangan sumber energinya dan dapat mati jika kondisi stres berlangsung terlalu lama. Soal nomor 4. Pencairan es di kawasan kutub utara dan kutub selatan berdampak pada naiknya permukaan air laut secara global. Jika kondisi ini terus berlangsung, konsekuensi jangka panjang yang paling mungkin dihadapi negara kepulauan seperti Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersusun dari pulau-pulau kecil,
maka risikonya pulau-pulau kecil berisiko tenggelam dan kawasan pesisir sering dilanda banjir rob. Masih di jawaban yang B. Nah, pencairan es di kutub utara dan selatan menyebabkan kenaikan permukaan air laut secara global. Negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki ribuan pulau kecil dan garis pantai yang panjang sangat rentan terhadap dampak ini. Pulau-pulau kecil berisiko tenggelam dan wilayah pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan pantai-pantai dataran rendah lainnya akan sering mengalami banjirop atau banjir air laut pasang. Soal nomor 5. Paris Agreement merupakan sebuah kesepakatan internasional yang bertujuan menahan kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celcius dari masa pra-industri. Batasan tersebut sangat penting untuk keberlangsungan manusia dan lingkungan di bumi karena jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Untuk meminimalisasi atau memperkecil dampak ekstrim perubahan iklim dan menjaga stabilitas ekosistem. Nah, Paris Agreement adalah perjanjian internasional yang disepakati pada tahun 2015 untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekannya hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan pada masa pra-industri. Batas 1,5 derajat Celcius itu penting karena kenaikan suhu di atas itu dapat menyebabkan bencana iklim yang ekstrim, kerusakan ekosistem, krisis pangan dan air, serta naiknya permukaan laut yang mengancam negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, jadi tujuan utama dari Paris Agreement ini adalah melindungi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Lebih tepat jawaban yang C. Soal nomor 6. Seiring berkembangnya zaman, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan semakin sering dilakukan. Kedua aktivitas ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim yang terjadi di bumi dengan cara masih di jawaban yang C, menambah jumlah karbon dioksida sehingga memperkuat efek rumah kaca. Nah, pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, dan gas alam itu menghasilkan karbon dioksida atau CO2, salah satu gas utama dari rumah kaca. Penebangan hutan mengurangi jumlah pohon yang seharusnya menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Ketika dua aktivitas manusia itu meningkat, akibatnya kadar CO2 di atmosfer ikut meningkat juga. Dan ini memperkuat efek rumah kaca, yaitu proses di mana panas matahari terperangkap di atmosfer, sehingga menyebabkan kenaikan suhu global atau pemanasan. Soal nomor 7. Jika gas rumah kaca di atmosfer terus meningkat tanpa upaya pengurangan yang berarti, maka dampak paling mungkin terjadi pada pola migrasi dan penyebaran hewan di darat maupun di laut adalah. Nah, ini nomor 7 masih di jawaban yang B. Pola migrasi dan penyebaran spesies berubah drastis untuk mencari habitat yang lebih cocok. Karena ketika terjadi pemanasan global, maka suhu permukaan bumi kan naik. Tentu hewan-hewan tadi akan mencari tempat yang dingin. Nah, untuk lebih jelasnya, peningkatan gas rumah kaca itu menyebabkan perubahan iklim global, suhu naik, curah hujan berubah, dan musim menjadi tidak menentu. Akibatnya lingkungan alami atau habitat hewan tidak lagi cocok untuk ditinggali. Nah, hewan darat dan laut akan bermigrasi ke tempat yang lebih dingin, lebih lembab atau lebih stabil, terutama ke arah kutub atau ke dataran yang lebih tinggi untuk mencari daerah yang dingin. Nah, perubahan ini bisa mengganggu rantai makanan, kompetisi spesies, dan keseimbangan ekosistem. Nomor 8, metana atau CH4 dikenal sebagai gas rumah kaca yang lebih kuat dibanding karbon dioksida atau CO2. Alasan utama metana dianggap lebih berbahaya dalam konteks pemanasan global adalah, nah, nomor 8 jawabannya adalah karena metana itu mampu menahan panas lebih besar dalam waktu yang singkat.
Metana atau CH4 itu lebih berbahaya dibanding karbon dioksida atau CO2 dalam konteks pemanasan global karena kemampuannya menahan panas jauh lebih besar dalam waktu yang singkat. Meskipun metana bertahan lebih singkat di atmosfer dibandingkan CO2, metana memiliki potensi pemanasan global atau global warming yang jauh lebih tinggi, sehingga lebih efektif dalam mempercepat kenaikan suhu bumi dalam jangka waktu tertentu. Hal nomor 9, pencairan es di kutub menambah volume air tawar ke lautan, sehingga salinitas atau kadar garam air laut menurun. Salah satu dampak utama dari perubahan salinitas ini terhadap arus laut dunia adalah, jawabannya masih di jawaban yang B. Arus termohalin melambat, sehingga distribusi panas bumi terganggu. Pencairan es di kutub itu menyebabkan peningkatan volume air tawar di lautan, menurunkan salinitas atau kadar garam air laut. Perubahan salinitas ini mempengaruhi kepadatan air laut. Nah, air laut yang lebih tawar memiliki kepadatan yang lebih rendah dan cenderung mengapung di atas air laut yang lebih asin dan lebih padat. Nah, perubahan kepadatan ini memperlambat atau bahkan menghentikan sirkulasi termohalin, yaitu arus laut yang digerakkan oleh perbedaan suhu dan salinitas. Nomor 10. Jika sirkulasi termohalin global yang berperan mendistribusikan panas di lautan terhenti akibat pencairan es di kutub, dampak utama yang mungkin dirasakan di Eropa Utara dan wilayah tropis adalah, jawabannya yang A, Eropa Utara mengalami pendinginan ekstrim, sedangkan wilayah tropis makin panas. Mengapa bisa seperti itu? Mari kita bahas. Sirkulasi termohilin adalah sistem arus laut global yang mengangkut panas dari wilayah tropis ke wilayah lintang tinggi seperti Eropa Utara. Arus ini dipicu oleh perbedaan suhu dan salinitas air laut. Ketika air laut di kutub mendingin dan membeku, garamnya tertinggal dalam air laut, membuatnya lebih asin dan lebih padat sehingga tenggelam. Air dingin yang tenggelam ini kemudian mengalir ke selatan, sementara air hangat dari wilayah tropis naik untuk menggantikannya, menciptakan sirkulasi global. Nah, jika sirkulasi termohilin ini terhenti, aliran air hangat dari wilayah tropis ke Eropa Utara akan terhenti juga. Akibatnya, Eropa Utara akan mengalami pendinginan yang signifikan, terutama pada musim dingin. Di sisi lain, wilayah tropis akan menerima lebih sedikit air dingin dari kutub, sehingga suhunya cenderung meningkat. Nomor 11, satu-satunya siklus biogeokimia di mana senyawanya tidak pernah berwujud gas adalah daur fosfor. Fosfor itu adalah pembentuk tulang dan gigi. Nah, siklus geokimia adalah siklus unsur-unsur kimia dari lingkungan ke organisme hidup dan kembali lagi ke lingkungan. Unsur-unsur ini meliputi karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, fosfor, dan sulfur. Fosfor itu tidak bentuk gas, sedangkan karbon itu melibatkan gas karbon dioksida. Nitrogen juga melibatkan gas nitrogen dan anomia atau NH3. Daur sulfur juga melibatkan gas seperti hidrogen sulfida dan sulfur dioksida. Nomor 12. Menurut model Gersmehl, pada ekosistem gurun, kota atau liter serasa cenderung berukuran sangat kecil dan proses dekomposisi berlangsung sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh C. Kondisi yang sangat kering sehingga menghambat aktivitas dekomposer. Nah, di gurun itu udaranya sangat kering sehingga mikroorganisme atau pengurai itu sulit bekerja. Akibatnya serasa sedikit dan lambat terurai. Oke, sampai soal nomor 12 dulu. Boleh dikomen berapa jawaban yang benar. Kalau ada jawaban saya yang salah, itu boleh kita diskusikan di kolom komentar.